Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah menggali makam orang tuaku. Aku melakukannya demi satu pembuktian, bahwa di kehidupan sebelumnya, mereka hanya memalsukan kematian mereka. Dulu, saat mereka dikabarkan tiada, mereka meninggalkan adik laki-lakiku yang masih berusia 3 tahun. Tanpa pilihan lain, aku mengubur impian pendidikanku dan membanting tulang melakukan 3 pekerjaan sehari demi menghidupinya. 15 tahun berlalu, adikku akhirnya diterima di Universitas Harvard. Namun, tepat di pesta kelulusan yang kuadakan untuknya, orang tuaku yang seharusnya sudah mati selama 15 tahun, tiba-tiba muncul kembali. Aku berlari ke arah mereka, merindukan pelukan hangat yang hilang. Namun, ibuku justru memerintahkan pengawalnya untuk menghajarku di tempat, demi menjaga masa depan mereka. Adikku pun dengan teganya memilih untuk membuangku. Putri mereka bahkan berbisik, hanya jika kau benar-benar lenyap, identitas palsuku sebagai pewaris kaya keluarga Iris akan tetap aman. Di saat itulah, aku tersadar. Akulah pewaris asli keluarga Iris. Dulu, orang tuaku memalsukan kematian dan menelantarkan kami hanya agar bisa hidup mewah bersama seorang Iris palsu. Kini, setelah adikku sukses menembus Harvard, mereka kembali untuk memanen hasilnya. Aku didera penyesalan yang mendalam. Tapi segalanya sudah terlambat. Namun, langit berbelas kasih. Aku terbangun dan kembali ke hari pemakaman orang tuaku. Saat penduduk desa melihatku membongkar peti mati, mereka menghujatku sebagai anak durhaka. Aku segera berlutut, berpura-pura menangis terseduh-seduh, dan berkata aku hanya ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Aku kemudian mencecar kepala desa. Bukankah katanya orang tuaku jatuh dari proyek konstruksi, lalu mengapa jenazah mereka hangus terbakar? Kepala desa panik. Ia berkelit bahwa ia salah bicara dan mereka sebenarnya tewas dalam kebakaran. Aku mengejarnya lagi, menanyakan di mana uang kompensasi dari pihak proyek. Demi menutupi kebohongan orang tuaku, kepala desa menyingkir sejenak untuk menelpon mereka. Tak lama, ia berbohong bahwa pihak proyek memberi kompensasi sebesar $5.000. Ia menyerahkan uang itu di tempat dan menyuruhku menjaga adikku baik-baik. Setelah pemakaman usai, aku membawa adikku ke kota. Sama seperti sebelumnya, aku bekerja keras membesarkannya. Ia pun sangat rajin hingga berhasil diterima di Harvard. Di pesta kelulusan, adikku mengundangku naik ke atas panggung diiringi pujian para penduduk desa. Tiba-tiba orang tuaku yang mati 15 tahun lalu melangkah masuk. Ibuku bergegas maju menunjukkan perhatian palsu pada adikku. Namun adikku sama sekali tidak mengenali mereka. Ayahku begitu murka, hingga ia mengangkat tangan hendak memukulku. Tanpa pilihan lain, aku mengeluarkan hasil tes DNA namun mereka menuduh itu palsu. Maka aku tidak punya cara lain selain menghadirkan putra kandung mereka yang sebenarnya ke hadapan mereka. Begitu melihat sosok itu, wajah kedua orang tuaku seketika pucat pasi karena terkejut.